Kita ke Mas Rizal Dharma. Mas Rizal Dharma, ancaman definisi pertahanan keamanan seperti apa yang harusnya konkret bisa dituangkan oleh para capres di panggung debat nanti? Ya, terima kasih Mas Andro. Ya, jadi begini, sebelum menuangkan satu program, sebelum menuangkan satu gagasan atau kemudian mengimplementasikan menjadi kebijakan, tentu dalam bidang pertahanan adalah harus mampu untuk memetakan atau mendefinisikan ancaman apa saja yang terjadi atau apa yang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Itu bisa ancaman militer, dari militer, bisa eksternal, bisa dari domestik. Nah, hendaknya ketiga capres ini mampu untuk bisa mendefinisikan dan menggambarkan. Misalnya ancaman eksternal. Ancaman eksternal apakah akan terjadi suatu invasi terhadap Indonesia? Apakah akan terjadi suatu peperangan di sekitar wilayah Indonesia dan kemudian berpotensi untuk menjadi spillover, ataukah terjadi pelanggaran kedaulatan di mana? Di sektor maritim atau di sektor perbatasan. Kemudian juga misalnya itu sudah terjadi, kita harus berani memaparkan negara apa aja, negara mana saja yang selama ini melakukan pelanggaran kedaulatan, baik di maritim maupun di luar itu. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa memberikan satu paparan, satu rumusan kebijakan apa yang akan diambil terhadap misalnya terjadinya pelanggaran di sektor maritim. Misalnya terjadi suatu dukungan terhadap suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, itu tentu ada satu rumusan kebijakan pertahanan seperti apa yang kemudian akan diambil. Demikian juga dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan negara mana yang memiliki kesamaan national interest. Kita memiliki national interest misalnya untuk menjaga kedaulatan teritorial, menjaga kedaulatan maritim. Tentu kita perlu kerjasama dengan negara yang menghargai kedaulatan maritim kita juga, dan kita mengantisipasi ancaman dari negara yang kerap kali melanggar kedaulatan maritim kita. Nah, disitulah baru kita bangun, di pertama baru kita bangun titik berat dari fokus pertahanan, di mana sektor laut, kemudian bagaimana mengidentifikasi, bagaimana melakukan penjejakan, sistem surveillance, sistem pengawasan baik dari luar, dari angkasa maupun dari sistem radar yang ada. Nah, itu kemudian baru dibangun, ditingkatkan, dan kemudian diimplementasikan menjadi satu kebijakan. Dan kemudian juga apabila ada ancaman dari domestik, nah itu bagaimana? Apakah harus dihadapi secara kombatan atau secara non-kombatan? Apabila harus dihadapi secara kombatan, bagaimana merumuskannya? Bagaimana kemudian memberikan rekomendasi kebijakan kepada operator? Siapa operator? Operator apakah militer atau gabungan militer dengan penegak hukum? Nah, ini yang kemudian perlu dirumuskan. Nah, jadi artinya nggak bisa langsung di-drop bahwa kita perlu belanja ini, belanja itu, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kita perlu misalnya untuk memberikan porsi besar kepada perwira tinggi untuk perempuan, misalnya itu salah satu contoh. Atau kita perlu untuk misalnya membangun satu kekuatan skuadron militer, skuadron tempur. Ya? Misalnya kita ingin membangun satu skuadron tempur. Sekarang skuadron tempur seperti apa? Apakah bisa dikombin skuadron tempur dari teknologi berasal dari barat dengan dari Rusia? Kemudian apa konsekuensinya jika kita melakukan kerjasama yang mendalam dengan Rusia, kemudian alutsista? Apakah kita akan kena sanksi dari Amerika Serikat? Nah, itu yang harus dirumuskan, dan itu yang nanti akan dituangkan dalam kebijakan pertahanan. Jadi nggak bisa parsial, nggak bisa main comot sana comot sini, kita pengen ini pengen itu, tapi kemudian kita nggak mendefinisikan dari akar masalahnya apa yang menjadi kebutuhan dasar. Itu yang perlu untuk didefinisikan. Dan saya pikir tiga capres harus berani untuk memberikan definisi terhadap ancaman pertahanan. Misalnya salah satu capres atau ketiga capres melihat adanya ancaman kedaulatan nasional dari negara lain, ya disebutkan, dan kemudian bagaimana mengantisipasinya, atau bagaimana kita melakukan diplomasi, kurang lebih seperti itu. Ya, Mas Rizal, jadi artinya kembali dulu ke akar, kita dorong untuk berani mendefinisikan ancamannya seperti apa, dari mana,
Itu. Ya, definisi yang konkret dan juga jelas termasuk juga gagasan serta kebijakan yang akan diambil. Tapi apakah menurut Anda kemudian isu-isu persoalan atau masalah domestik seperti kemudian KKB maupun juga terorisme ini juga harus dibahas dan juga harus jelas konkret kebijakan yang akan diambil? Ya betul, ya karena kan tentu ini menjadi perdebatan juga. Jadi pendekatan dalam penanganan terhadap KKB itu seperti apa? Bahkan definisi KKB sendiri pun juga masih multitafsir, masih menjadi perdebatan. Itu kan kelompok kriminal bersenjata, apa iya kriminal? Kemudian definisinya kriminal seperti apa? Apakah itu kombatan atau bukan? Kalau misalnya kombatan tentu ada porsi yang lebih besar untuk melakukan penanganannya. Nah, demikian juga kalau misalnya kriminal, itu leading sektornya siapa di situ. Nah, itu tentu harus jelas. Jadi kita harus berani untuk mendefinisikan, untuk memberikan satu satu taklimat dan kemudian juga bagaimana rekomendasi kebijakannya seperti apa. Jadi nanti kalau terjadi misalnya insiden dan lain sebagainya, jangan sampai pasukan yang di bawah itu yang menjadi korban karena alasan pelanggaran HAM, karena kemudian pasukan di bawah sudah melakukan satu tindakan yang cukup keras, tetapi kemudian tidak ada dukungan dari pusat secara politik. Nah itu yang saya pikir ketiga capres ini harus berani secara detail untuk meletakkan, misalnya KKB itu seperti apa. Kemudian juga untuk isu terorisme, isu terorisme juga itu merupakan ranah hukum. Nah hanya sekarang kan yang kadang menjadi suka menjadi perdebatan di masyarakat adalah siapa operator yang paling berkompeten atau yang direkomendasikan untuk melakukan penindakan. Nah ini juga harus berani juga untuk memberikan satu pandangan bahwa siapa yang menjadi leading sektor dalam penindakan terhadap terorisme. Dan kemudian juga seperti tadi saya bilang bahwa bagaimana melakukan kerjasama pertahanan, bagaimana melakukan satu akuisisi alutsista itu juga mesti dijelaskan strateginya. Dengan negara mana kita akan bermitra secara dalam, karena kita nggak bisa untuk mengkombinasikan antara alutsista satu dengan alutsista lain yang berbeda sistemnya atau berbeda dalam implementasinya, seperti misalnya kombinasi antara alutsista barat dengan alutsista Rusia, dan itu tentunya juga berbeda. Kalau kita sekarang sudah terlanjur memiliki Sukhoi dan kemudian kita ingin memperpanjang usia Sukhoi atau ingin menambah skuadron tempur dari Sukhoi itu, tentu kita akan menghadapi sanksi dari Amerika, sanksi jaksa. Baik, Mas Rizal. Calon presiden kita ini nanti berani gitu menghadapi sanksi dari Amerika. Banyak sebenarnya Mas Rizal poin yang harusnya bisa diuraikan. Tapi seperti ini, kita ke Mas Wafa terlebih dulu, Mas Rizal. Mas Wafa, saat ini kan yang menyedot perhatian dunia adalah konflik antara Israel dan juga Palestina. Dari ketiga capres ini, seingat kami semuanya sepakat untuk advokasi keadilan bagi Palestina. Sebagai diferensiasi, harusnya capres ini bagaimana, Mas Wafa? Agar ada yang menonjol, ada yang mungkin standar saja, tidak bisa direalisasikan ide-idenya. Seperti apa, Mas Wafa? Mungkin pertama saya mungkin sarankan bahwa capres yang baik itu adalah capres yang bisa mengkombinasikan tadi yang saya bilang modalitas dan pragmatisme, apa yang kita bisa lakukan dengan ide-ide seperti misalnya mengusung keadilan. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, sebetulnya isu Israel dan Palestina ini sebetulnya salah satu isu yang dalam tanda kutip mudah buat Indonesia, karena satu negara, satu bangsa, hampir semuanya kurang lebih relatif suaranya sama. Ada juga isu-isu lain yang misalnya flashpoint lain yang perlu perhatian, yang belum tentu di dalam negeri isunya sama. Nah di situ kepemimpinan capres-capres ini yang perlu ditunjukkan. Flashpoint itu kan banyak sekarang, selain dari Israel Gaza ya, yang bisa kena ke Indonesia juga. Bisa di potensi konflik di Selat Taiwan, di South China Sea, di Laut Tiongkok Selatan. Ada isu sekarang Korea Utara yang retorikanya mulai persiapan perang lagi, macam-macam. Dan juga selain dari keamanan tradisional juga ada lagi isu-isu rivalitas yang masuk
mulai dari isu-isu misalnya di Aceh ada isu pengungsi, itu juga kan isu geopolitik dan internasional. Isu sekarang mulai isu yang tadi berhubungan dengan apa yang Pak Rizal bilang, sekarang terkait sanksi atau misalnya terkait bagaimana politik dan ekonomi itu sekarang sangat bertautan, ya kan? Nah, yang dibutuhkan oleh capres-capres ini, yang tadi juga Pak Rizal bilang, satu, kita ingin Indonesia yang tidak reaktif. Tidak begitu masalah yang muncul baru kita melakukan sesuatu. Kita menginginkan ada rencana jangka panjang dan visi jangka panjang yang berlandaskan persepsi akan ancaman yang pas dan juga idealis yang baik dan pragmatis yang ditunjukkan oleh capres, sehingga tidak reaktif begitu perangnya muncul misalnya, atau misal konfliknya muncul entah di Gaza atau misal di Laut Selatan. Ini yang akan Indonesia lakukan mulai saat ini ke depan gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang muncul lagi yang serupa, sudah ada game plan-nya. Itu satu. Jadi jadi Indonesia yang tidak reaktif. Yang kedua adalah Indonesia yang berani ke dalam juga. Seringkali pemimpin kita tentu untuk menyatukan bangsa, kita cukup berani sebetulnya keluar kadang-kadang. Tapi kita kadang-kadang juga kurang berani ke dalam. Kurang berani ke dalam dalam artian pemimpin-pemimpin ini perlu menunjukkan ini loh jalan yang perlu kita lakukan gitu loh. Yang berdasarkan nilai humaniter, yang berdasarkan nilai keadilan tadi yang seperti disebutkan, termasuk di beberapa isu-isu yang di sekitar kita sendiri, misalnya yang di Aceh gitu, dan itu bertujuan untuk membantu perjuangan-perjuangan kita di isu lain yang serupa, isu-isu yang humaniter yang lain, misalnya gitu. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ketiga pasangan capres ini ya. Tapi kalau menurut Anda, kalau kita berandai-andai begitu Mas Wafa, siapa sih yang kemudian akan menonjol dalam panggung debat hari Minggu esok? Waduh, susah. Tergantung sebetulnya. Tergantung dari pengamatan atau misalnya mata kita sendiri ya. Tentu saya ada bias, teman-teman media ada bias, Pak Rizal ada bias, dan biasnya itu yang akan menunjukkan beliau yang lebih charming. Dan jadi akan nihil kalau misalnya saya bilang satu calon lebih baik dari yang lain, karena pasti ada charm-charm tertentu dari tiga-tiganya. Ya, tergantung dari lensa masing-masing. Tapi kalau gimmick kemudian saling serang itu apakah juga kemudian akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilih yang menonton debat pada hari Minggu esok? Betul. Nah, buat kalangan scholars, buat kalangan akademisi yang baca koran, tentu kita menginginkan debat yang bukan saling serang berdasar gimmick, bukan saling serang berdasarkan tes-tesan, tapi saling serang berdasarkan tadi yang saya sebutkan, mengecek insting dari calon satunya, dan menunjukkan bahwa insting saya yang lebih baik, visi saya yang lebih baik, kurang lebih kayak gitu, dan mengapa saya yang harus memimpin kurang lebih. Jadi kalau bisa saya pengen lihat ada satu debat yang produktif yang berdasarkan visi kebijakan yang substantif. Baik, kita ke Mas Rizal. Meski di atas kertas Prabowo mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan, mungkin tidak dari Ganjar Pranowo dan juga dari Anies Baswedan menunjukkan bahwa juga menguasai tema pertahanan keamanan khususnya. Mas Rizal Dharma. Kita juga tidak tahu ini Mas, ini sebatas prediksi para pengamat. Bukan teoritis ya, tapi juga secara implementasi. Ya, Mas Andro, Mbak Maria. Ya. Jadi memang tadi seperti dari awal saya bilang, bahwa Pak Prabowo memang seharusnya beliau ini yang menguasai lah untuk isu geopolitik, pertahanan, apalagi juga ada yang namanya defense diplomacy, tentu juga seharusnya dia juga menguasai bagaimana hubungan internasional, bagaimana dunia diplomatik. Namun itu juga bisa jadi beban juga apabila dari kedua pesaing Pak Prabowo itu juga melihat ada satu kelemahan dari kebijakan Pak Prabowo ini yang tidak tepat untuk dijalankan, itu juga menjadi beban bagi beliau dari acara debat hari Minggu nanti. Namun juga di lain pihak itu juga peran dari ada tim yang memberikan masukan juga cukup penting juga. Saya lihat di Pak Ganjar juga ada bagus timnya, di Pak Anies juga ya kurang lebih juga ketua timnasnya itu, kapten timnasnya juga dari militer, tentu juga bisa memberikan masukan. Jadi kan ini bagaimana tim itu memberikan masukan dan bagaimana juga kemampuan dari si kandidat itu untuk bisa mengartikulasikan gagasan-gagasannya dan juga masukan-masukan dari timnya tersebut. Jadi posisi Pak Prabowo ada lebih dan kurang. Lebihnya sebagai Menteri Pertahanan yang di atas kertas. Banyak lebihnya atau kurangnya Mas Rizal Dharma? Karena dia sebagai pemegang kebijakan. Kekurangannya ya
seperti itu tadi saya sampaikan, kalau ada kebijakan dari Kementerian Pertahanan yang dirasakan tidak tepat, ya tentu itu kan juga jadi kelemahan beliau juga, gitu. Kenapa? Karena ya sebagai menteri dia bisa harus bisa menjawab, tapi kalau misalnya dia tidak menjalankan kebijakan dengan tepat, ya itu juga bisa jadi poin kegagalan juga. Ya, termasuk juga tadi seperti yang Mas Wafa sampaikan, insting dalam menjawab nanti dan juga menganalisa berbagai isu ini yang kita tunggu dalam debat hari Minggu esok. Terima kasih banyak Mas Rizal Damaputra dan juga Mas Wafa Karis atas waktunya di Kabar Petang hari ini. Salam sehat untuk Anda berdua. Terima kasih.